You pay with your data. Relasi hukum yang tidak setara. Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Kita sering merasa bahwa layanan digital itu gratis. Menggunakan media sosial, mencari informasi, menonton video, semuanya tanpa biaya. Namun, benarkah gratis? Dalam banyak kasus, kita sebenarnya membayar dengan cara lain, yakni data yang kita miliki. Inilah yang sering diringkas dalam satu kalimat, you pay with your data. Platform seperti Google, Meta Platforms, dan TikTok tidak meminta kita membayar dengan uang. Sebaliknya, mereka mengumpulkan data perilaku, preferensi pribadi, pola interaksi, bahkan kebiasaan sehari-hari. Data ini kemudian diolah, dianalisis, dan dimonetisasi. Dari perspektif hukum, hubungan ini tampak seperti sebuah kontrak. Ketika kita klik I agree atau saya setuju, kita dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform. Namun, disinilah muncul persoalan penting. Apakah relasi kontraktual ini benar-benar setara? Dalam ilmu hukum klasik, kontrak diasumsikan lahir dari kesepakatan bebas antara para pihak. Kedua belah pihak dianggap memiliki posisi yang relatif seimbang. Tetapi dalam kontrak digital, situasinya berbeda. Pengguna berada pada posisi tidak memiliki ruang untuk negosiasi, tidak benar-benar membaca seluruh syarat, dan seringkali tidak memahami implikasi dari data yang diberikan. Sebaliknya, platform memiliki kendali penuh
atas isi kontrak, kemampuan teknologi yang kompleks, serta akses terhadap data dalam skala besar. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan struktural dalam kontrak digital. Kontrak tetap ada secara formal, namun secara substantif relasinya tidak setara. Kita seolah-olah setuju, tetapi pilihan kita sebenarnya sangat terbatas. Jika setuju, maka kita tidak bisa menggunakan layanan tersebut. Dalam kondisi ini, persetujuan menjadi problematis. Apakah itu benar-benar persetujuan atau hanya formalitas dalam sistem yang sudah ditentukan secara sepihak? Lebih jauh lagi, data yang kita berikan tidak berhenti pada satu penggunaan. Data tersebut bisa diproses berulang kali, dikombinasikan dengan data yang lain, bahkan digunakan untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku kita masing-masing. Disinilah relasi hukum berubah menjadi relasi kekuasaan. Platform tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga membangun pengetahuan tentang pengguna yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mengarahkan pilihan mereka. Karena itu, banyak sistem hukum mulai merespons persoalan ini. Misalnya, melalui regulasi perlindungan data seperti General Data Protection Regulation yang menekankan tentang transparansi, persetujuan yang bermakna, dan hak pengguna atas data mereka. Namun, pertanyaannya tetap terbuka, yakni apakah hukum kontrak klasik masih cukup
untuk melindungi pengguna di era digital? Ataukah kita memerlukan pendekatan baru yang mengakui adanya ketimpangan struktural antara pengguna dan platform? Memahami bahwa kita membayar dengan data merupakan langkah awal untuk melihat realitas ini dengan lebih jernih. Karena dalam dunia digital, relasi hukum tidak selalu terlihat seperti transaksi biasa. Ia bisa bersembunyi di balik satu klik sederhana yang menghubungkan kita dengan sistem yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita bersama untuk memahami satu hal penting, bahwa di era digital, persetujuan tidak selalu berarti kesetaraan. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dari literasi teknologi untuk ilmu hukum.